Fasilitator kami Bapak Trisno Widodo dan pengajar praktik kami Bapak Agus Soim. Saya Elbroda Nuhman dari SMK Negeri 1 Bladuk. Dan saya Musbihin dari SD Negeri Girlang Kecamatan Bladuk. Saya Rizka Yuliantika dari SD Negeri Cokro Kecamatan Bladuk. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, and coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Mus. Gimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Mus? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh ya Pak El, rencananya nanti Pak El kan akan melakukan coaching ya? Sebelum Pak El melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu saya bicarakan dulu. Boleh tidak Pak? Boleh, silakan Pak. Oke, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Rubrik tersebut akan menjadi acuan saya selaku observer untuk mengobservasi kegiatan coaching nanti. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak selaku coach sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu satu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya berharap Bapak sudah memiliki kompetensi inti di seorang coach yang meliputi yang pertama adalah lisensi atau behavior penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Saya berharap juga nanti saat proses percakapan Bapak menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Bisa dimengerti Pak ya? Ya, bisa Pak Mus. Saya mengerti dengan apa saja yang harus saya lakukan. Baik Pak El. Selanjutnya sebelum Bapak melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak El kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada job. Baik Pak El. Jadi Pak El ingin mengembangkan 3 kompetensi Pak ya? Di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak El kembangkan atau akan Pak El lakukan pada saat coaching nanti? Yang spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik Pak El. Berarti ada 2 yang akan Bapak kembangkan nanti Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak ya? Indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama, saya dapat melakukan percakapan dengan alur tirta dengan baik. Dan yang kedua, coaching mampu mendengarkan solusi permasalahan dengan mengetahui cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Baik Pak El, jadi indikator ketercapaiannya adalah Pak El dapat melakukan percakapan dengan alur tirta dengan baik. Dan yang kedua yaitu coaching mampu mendapatkan solusi permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah penyelesaiannya. Begitu Pak ya? Ya Pak. Baik Pak El. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak El melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya.
Ya Pak. Oke, terima kasih Pak El. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak El. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Tika. Bagaimana kabarnya Bu? Sama Pak, saya juga senang ya berjumpa dengan Pak El. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana kabar Bu Tika akhir-akhir ini, aman? Ada beberapa permasalahan nih Pak. Kenapa saya bertemu dengan Bapak juga? Saya ingin membicarakan dengan Bapak perihal sesuatu itu Pak. Ya tentu saja boleh. Kalau boleh tahu permasalahan apa itu? Permasalahan tentang murid saya Pak di kelas. Jadi arah perbincangan kita akan membahas permasalahan itu. Ya. Kira-kira apa harapan Ibu ke depan setelah perbincangan? Harapan saya ke depannya setelah bimbingan dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya di kelas tersebut. Amin. Baik Bu. Apa masalah yang membuat Ibu bingung? Begini Bapak, kan di sekolah saya itu ada gerakan literasi selama 15 menit dan kegiatan itu sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun Pak. Tapi untuk anak-anaknya itu dalam melaksanakan itu sudah mulai bermain sendiri, sudah mulai asik mengganggu temannya. Bahkan ketika saya di depan pun mereka masih curi-curi untuk mengganggu teman-temannya Bapak. Iya, saya sangat memahami bagaimana perasaan Bu Tika. Sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Tika tahu kira-kira penyebab murid tidak mau melakukan literasi tersebut? Setelah saya tanya, itu kan karena sebagian besar ya Bapak ya yang tidak mau melakukan literasi itu. Nah itu setelah saya tanya, mereka itu menjawab bahwa mereka itu bosan. Jadi permasalahan anak-anak merasa bosan dengan kegiatan literasi. Bosan karena apa? Bosan Pak, karena kan kegiatan berliterasi itu, kegiatannya itu selama 15 menit mereka akan membaca, kemudian saya akan menanyakan judulnya apa, isi bacaannya apa, seperti itu berulang Bapak. Istilahnya itu monoton ya Pak kegiatan-kegiatannya itu. Oh, pantas Bu. Siswa merasa bosan kegiatannya monoton ya Bu. Iya. Ada alasan lain yang tidak Bu selain murid merasa bosan? Ada Pak, setelah saya tanya mereka itu merasa tidak butuh atau kurang memiliki dari kegiatan literasi tersebut Pak. Jadi mereka hanya menganggapnya sebagai menggugurkan kewajibannya saja. Jadi mereka merasa tidak memiliki. Padahal untuk fasilitas di sekolah itu sudah lengkap Pak. Mulai dari pojok baca sudah ada, ketersediaan buku bacaan juga sudah ada. Namun dari siswanya sendiri yang merasa kurang memiliki dari program literasi tersebut. Padahal fasilitas sudah lengkap seperti itu ya Bu. Iya. Tetapi murid masih merasa bosan dan kurang merasa memiliki kegiatan ini. Seperti hanya menggugurkan kewajiban saja untuk membaca selama 15 menit. Iya Pak, betul Pak. Nah, dari permasalahan yang Ibu Tika gambarkan tadi, menurut Ibu bagaimana solusi yang cocok dan tepat untuk meningkatkan kegiatan literasi itu? Saya masih dalam pemikiran saya ini Pak, masih dalam pemikiran saya itu ingin membuat suatu panggung, jadi anak tidak hanya berliterasi Bapak, tapi ada tindak lanjutnya berupa dia bisa menghasilkan sesuatu dari dia berliterasi. Misalnya waktu anak-anak membaca, dia membaca puisi, dia bisa mendeklamasikan puisi di panggung tersebut. Jadi panggungnya sederhana saja di dalam kelas, anak-anak nanti bisa mencurahkan hasil literasinya, bisa bermain drama, bisa membaca puisi atau menceritakan kembali isi dongeng. Wah, luar biasa. Sekali mendayung 2-3 pulau melampaui. Tidak hanya literasi saja, tetapi juga hasil mereka berliterasi. Kira-kira solusi lain kegiatan ini bisa dioptimalkan? Iya Kak, untuk supaya anak-anak merasa memiliki bahwa kegiatan itu penting untuk mereka, saya akan itu Pak melibatkan anak-anak untuk memberikan nama dari kegiatan itu. Jadi namanya anak yang membuat, terus nanti
jadwalnya anak-anak yang membuat, dan kemudian nanti anak-anak akan merasa kegiatan itu kalau tidak mereka yang melakukan mau siapa lagi, karena kan mereka yang membuat kegiatan tersebut. Luar biasa itu rencananya. Ada ide yang bisa diterapkan dalam kegiatan literasi, tidak hanya hasil tetapi membuat murid merasa memiliki kegiatan yang mereka lakukan. Dengan adanya keterlibatan murid, membuat murid merasa senang dalam melakukan, dan kalau tidak mereka siapa lagi yang melakukan, karena kegiatan ini milik mereka. Nah, dalam melakukan kegiatan ini juga perlu komitmen dari ibu. Kira-kira komitmen seperti apa yang ibu lakukan agar semua rencana aksi dapat terlaksana dengan baik? Dukungan seperti apa saja yang diharapkan untuk mendukung rencana ibu? Ya Pak, tentunya saya ingin berkomitmen supaya kegiatan ini bisa berjalan secara lancar dan juga kontinuitas ya Pak ya. Tidak hanya dilakukan sekali tapi juga berulang dan juga nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Rencananya saya ingin melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran Pak. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Jadi di waktu jam pelajaran anak-anak bisa melakukan hasil dari literasi mereka. Misalnya melakukan drama untuk materi IPAS, yaitu sistem pencernaan dan lain sebagainya. Nah itu nanti saya juga melibatkan pihak-pihak terkait. Bapak, saya tidak bisa berjalan sendiri Pak tentunya. Tentunya ada murid tadi yang saya libatkan untuk proses pembuatan kegiatan tersebut. Nanti juga saya melibatkan orang tua murid supaya tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah mereka tetap melakukan hasil dari literasi tersebut didukung oleh orang tuanya. Juga nanti ada peran dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk saya saling memantau dan juga saling berdiskusi di kelas di sekolah saya. Benar Ibu, dukungan tersebut sangat Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana itu. Ide luar biasa. Penerapan solusi tidak hanya meningkatkan literasi saja, tetapi juga melibatkan murid dalam suatu program kelas. Hal ini bisa saya tiru. Ini idenya Bu. Dari datang ke saya bercerita tentang murid yang mengalami kebosanan dalam kegiatan literasi, kemudian memaparkan penyebabnya dan sudah memikirkan solusinya. Komitmen dalam solusi juga sudah dipikirkan secara matang, yakni ibu bisa mengatasi permasalahan literasi di kelas ini. Wah, tanpa sadar ibu sudah terpecahkan masalahnya. Bagaimana ibu masih resah dan sudah lega? Iya Pak, saya tadinya pusing, sekarang setelah bicara dengan Bapak, berdialog dengan Bapak itu ternyata iya bisa ya Pak ya terselesaikan ya Pak. Terima kasih loh ini Pak. Tentu tidak, ini semua pemikiran Bu Tika sendiri yang luar biasa. Saya hanya mendengarkan keluh kesah dari Bu Tika saja. Pokoknya nanti ketika Bu Tika sudah diterapkan, saya mohon dikabari terus ya tentang proses perkembangannya, dokumentasinya, bagaimana nanti bisa dibagikan. Karena luar biasa sekali rencana yang dipikirkan, sudah matang dan saya yakin bisa mengatasi permasalahan ibu terkait peningkatan literasi. Iya siap Pak. Terima kasih Bapak ya. Saya akan membuat kerjanya, nanti saya juga akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatannya untuk bisa dijadikan masukan dan umpan balik juga dari Bapak untuk keberhasilan yang lebih maksimal lagi Bapak. Kapan ini rencananya itu melaksanakan? Melaksanakannya nanti yaitu bulan depan Mbak, berarti bulan Oktober nanti saya akan mulai untuk mendiskusikan dengan kepala sekolah, kemudian nanti juga bisa saya mulai memberikan anak-anak supaya ada ide-ide nama-namanya itu mulai di depan. Luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar ya Bu ya. Bisa meningkatkan literasi murid dan juga semoga memberikan inspirasi teman-teman sejawat untuk melakukan hal ini.
Iya, ya, amin, amin. Terima kasih ya Bapak ya, berkat Bapak saya menemukan solusinya ini Pak. Iya, sama-sama Bu Tika. Bagaimana Bu, masih ada yang mengejar dan membuat galau lagi? Alhamdulillah sudah Pak, sudah lega saya Pak. Permasalahan yang tadinya membuat saya pusing sekarang sudah menemukan solusinya dan akan segera saya eksekusi Bapak. Ya, sama-sama Bu. Kalau sudah merasa cukup, kita akhiri di sini ya Bu. Oh, iya, Jangan iya, lupa saya tunggu hasilnya, Iya, perkembangannya. Bapak, iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah juga Pak ya. Nah, setelah melakukan proses coaching bersama coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh kan? Ya Pak, silakan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi ingin Bapak capai? Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Pak El, jadi Pak El sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan pada Pak El. Pak El tadi sudah berhasil melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan pada saat nanti ke depannya. Nah, Pak El juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, sehingga nanti rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak El dengan coaching. Pak El sudah fokus. Di situ artinya Pak El sudah pada kehadiran penuh atau present. Pak El sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Luar biasa apa yang Pak El lakukan ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Satu pertanyaan lagi boleh Pak El? Boleh Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak El kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Kompetensi ingin saya kembangkan yaitu mendalami lagi alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Oke, baik Pak El, luar biasa. Jadi Pak El kedepannya akan mendalami lagi alur tirta supaya menjadi lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Oke Pak El, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan baik. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika. Bagaimana kabar Pak Mus hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat luar biasa. Alhamdulillah Pak Mus, saya di sini sebagai coach atau observer untuk nanti waktu Bapak melakukan percakapan coaching dengan coachingnya. Nah, sebelum kegiatan observasi ini, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya nilai Bapak nantinya ya. Yang pertama itu ada prinsip coach dengan 3 aspek, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga nanti saya akan menilai dari kompetensi inti Bapak dari seorang coachnya.
yang meliputi presence atau kehadiran penuh. Nanti Pak Bos juga mendengarkan secara aktif. Nanti juga Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Nah, yang lebih penting lagi, nanti kegiatan ini waktu proses coaching itu menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan nanti ada tanggung jawab dari coachingnya. Nah, itu adalah rubrik yang akan saya lakukan untuk menilai proses coaching Bapak. Bagaimana Bapak, sudah paham atau belum? Iya, Monika, baik, saya paham dengan apa yang nanti akan saya lakukan pada waktu coaching. Iya, luar biasa Bapak. Nah, sebelum kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Bikin. Bagaimana Pak? Boleh tidak? Tentu saja Bu, sangat-sangat boleh Bu. Iya, pertanyaan yang pertama ya Pak. Kompetensi coaching bagian mana yang ingin Bapak kembangkan waktu percakapan coaching nanti Bapak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu, yaitu presence atau kehadiran penuh. Ya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Wah, luar biasa Pak. Berarti tiga-tiganya ini Bapak kembangkan ya Pak ya. Ada dari presence, kehadiran penuh, ada dari mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Nah, selanjutnya Pak, untuk lebih spesifik lagi, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Ini Bu, nanti dari 3 kompetensi tersebut secara spesifik saya akan melakukan kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi ide-ide dari coaching untuk menemukan solusi yang tepat berdasarkan permasalahan yang dihadapinya. Wah, luar biasa Pak. Benar sekali ya Bapak ya. Ini ada mendengarkan aktif yang akan dikembangkan di sini. Mendengarkan aktif itu memang salah satu kunci untuk dapat menggali Pak lebih banyak hal dari kuncinya. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, indikator ketercapaian dari kegiatan proses coaching Bapak ini apa ya Pak? Indikatornya adalah saya ingin dalam percakapan dengan coaching nanti dapat menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian bisa menggali ide-ide dari coaching agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Luar biasa Pak. Berarti nanti indikator keberhasilannya Bapak akan menggunakan alur tirta untuk bisa menggali ide-ide yang positif dari coachingnya. Iya, betul Bu. Iya. Semoga nanti kegiatan waktu proses coaching Bapak bisa mencapai hasil keberhasilan Bapak tersebut, yaitu bisa menerapkan alur tirta, juga bisa menggali lebih dalam lagi tentang ide-ide dari coachingnya untuk sebagai solusi dari permasalahan coaching. Bagaimana Bapak? Apakah sudah siap untuk melaksanakan? Ya, amin Bu, semoga bisa tercapai. Alhamdulillah ini saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan coaching. Terima kasih, ini waktunya luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Berarti bisa langsung segera dilaksanakan Bapak? Ya, silakan dilaksanakan ya Pak ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Bihin, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak El sendiri untuk hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Begini Pak, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Alhamdulillah. Hari ini saya punya banyak waktu Pak El. Dengan senang hati kalau memang Pak El ingin berbincang dengan saya. Silahkan Bapak. Ini Bu, ini Pak, saya ingin sharing dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia berbagi dengan saya? Oh, tentu saja Pak El. Lalu kira-kira apa tujuan nanti yang ingin Bapak capai setelah berbincang-bincang dengan saya? Harapan saya, semoga dengan berbincang-bincang dengan Pak Bihin, saya akan menemukan gagasan, ide, atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, begitu.
Bapak ingin mencari gagasan, ide, atau solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya. Permasalahan seperti apa yang sedang Bapak hadapi? Bapak bisa menceritakan kepada saya. Begini Pak, saya punya permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas terhadap murid-murid saya. Kalau boleh tahu, permasalahan apa dan bagaimana yang sedang Bapak alami? Begini Pak, akhir-akhir ini saya mendapati beberapa murid yang kurang bertanggung jawab dan tidak fokus di kelas. Oh begitu. Kalau boleh tahu, kurang tanggung jawab dan tidak fokus yang seperti apa Pak? Ada beberapa murid yang sering tidak mengerjakan PR, padahal setiap saya memberikan PR hanya pada materi tertentu yang memang sepertinya butuh pemahaman lebih untuk anak. Tetapi ketika saya memberikan PR dan esoknya harus dibahas dan dikoreksi, anak tersebut selalu tidak mengerjakan PR. Padahal PR yang saya berikan itu tidak banyak. Menurut saya, PR ini bertujuan agar anak melaksanakan tindak lanjut apa yang mereka pelajari hari ini di kelas. Selain itu, PR itu juga melatih tanggung jawab anak terhadap kewajibannya. Saya berharap dengan adanya PR, anak itu belajar di rumah agar tidak lupa akan materi yang telah mereka pelajari. Oh begitu Pak ya. Kalau boleh tahu, apakah Pak El sudah mencari tahu penyebab kenapa anak tersebut sering tidak mengerjakan PR Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Setiap tidak mengerjakan PR, saya tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Tetapi anak tersebut hanya bilang, lupa Pak, kita sebagai guru tidak bisa memberikan hukuman. Jadi kadang saya berpikir, apa yang harus saya lakukan agar kebiasaan itu tidak mengerjakan PR bisa hilang dari anak tersebut. Oh begitu ya Pak, berarti alasannya sering lupa. Apakah ada alasan lain selain mereka bilang lupa Pak? Kata teman-teman yang terdekat dengan anak tersebut, dia sering main game sampai larut malam Pak. Oh jadi sering main game sampai larut malam. Apakah mungkin ada faktor lain yang membuat anak tersebut lupa tidak mengerjakan PR Pak? Ada Pak, saya pernah bertanya pada anak tersebut. Orang tuanya sering mendampingi saat belajar, dan anak tersebut tidak menjawab, tidak pernah, karena memang orang tua di sekolah saya sebagian besar adalah petani. Mereka berangkat pagi ke ladang dan pulang itu sore, jadi malamnya sudah lelah sehingga kurang memperhatikan anak. Oh jadi anak tersebut kurang perhatian dari orang tua begitu Pak ya? Ya betul Pak. Jadi tidak ada yang mengingatkan tentang PR atau pendampingan saat mereka belajar gitu Pak ya? Ya betul Pak. Bahkan anak tersebut juga jujur bahwa dia jarang belajar jika di rumah. Oh begitu ya Pak. Baik Pak, sebesar apa sih harapan Bapak terhadap murid Bapak nantinya? Ya besar harapan saya, semua murid saya itu belajar di rumah, bertanggung jawab terhadap kewajibannya yaitu tekun belajar. Tidak hanya di sekolah saja. Ketika mereka saya beri PR, saya ingin mereka memiliki kesadaran untuk belajar. Saya juga berharap agar orang tua murid bisa mendampingi anak-anak belajar di sekolah. Oke Bapak, setelah Pak El mengetahui faktor-faktor penyebabnya tadi, kira-kira apa rencana yang ingin Pak El lakukan untuk memperbaiki masalah Pak El yang sedang hadapi tersebut? Begini Pak, saya berpikir saya melakukan pendekatan personal kepada mereka, menanamkan kesadaran pentingnya belajar, dan saya juga akan menjalin kolaborasi serta komunikasi yang baik dengan orang tua murid agar kami bisa sama-sama membimbing anak tersebut
menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, berarti dalam hal ini Bapak ingin membangun komunikasi positif ya Pak? Luar biasa sekali ide yang Bapak sampaikan, sudah sangat bagus. Apakah ada ide lain selain dari ide yang barusan Bapak sampaikan? Iya Pak, selain itu saya akan memberikan nasihat tentang dampak negatif bermain game yang terlalu lama dan mengganggu kesehatan dan konsentrasi sehingga menjadi tidak fokus di kelas. Yang kedua, saya akan meminta murid tersebut untuk membuat jadwal pelajaran di rumah masing-masing. Yang ketiga, saya akan menginformasikan kepada orang tua murid agar memperhatikan kegiatan anaknya di rumah dalam belajar serta memantau mereka bermain HP maupun kegiatan lain. Begitu rencana saya. Oh begitu, bagus sekali Pak rencana yang Bapak akan ambil ini. Memang dengan perhatian Bapak untuk memberitahu tentang bahaya lama-lama bermain game yang terlalu lama pasti akan mengganggu kesehatan dan konsentrasi Pak, sehingga tidak fokus di kelas dan juga menginformasikan kepada orang tua murid ini juga sangat luar biasa. Selanjutnya, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Saya akan selalu mengingatkan kepada anak tentang manfaat dan pentingnya belajar ketika proses pembelajaran, dan saya juga akan membuat komunikasi parenting yang beranggotakan orang tua murid untuk membantu saya membimbing anak ketika di rumah. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Wah, sangat luar biasa sekali strategi Pak El ini, dengan selalu mengingatkan anak tentang pentingnya belajar dan membuat komunitas parenting. Nah, Pak El, apa komitmen dari Bapak terhadap rencana yang baru saja Bapak sampaikan? Baik Pak, saya akan selalu berusaha untuk konsisten dan kontinu dalam melaksanakan rencana aksi ini sampai terlihat adanya perubahan nyata pada anak. Luar biasa. Oh iya Pak, lalu dalam eksekusinya nanti kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak El dalam menjalankan rencana tersebut Pak? Tentu saya butuh bantuan dari kepala sekolah, rekan guru, juga orang tua murid dalam mendukung rencana aksi ini. Saya sangat membutuhkan bantuan berupa dukungan moral, waktu, dan juga prasarana. Wah, bagus sekali ini rencana Pak El. Memang dukungan dari seluruh warga sekolah dan saling berkolaborasi akan membantu kita mencapai tujuan yang kita harapkan Pak El. Oke Pak El, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan perbincangan ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya sangat lega karena dapat berbagi cerita dan mendapatkan ide atau solusi permasalahan saya. Terima kasih Pak Bibi. Alhamdulillah, berarti perbincangan yang luar biasa ini banyak manfaatnya ya. Pak El dapat melaksanakan rencana tersebut semoga dengan lancar dan penuh semangat dan tanggung jawab ya. Iya Pak, insya Allah saya akan melaksanakan dengan semangat dan tanggung jawab. Baik Pak El, apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbicarakan lagi? Saya rasa tidak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak berbagi dengan saya Pak. Oke, sama-sama Pak El. Baiklah Pak El, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bihi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Bihin, kegiatan proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan saya juga sudah mengamati, juga sudah mencatat beberapa poin yang tadi sudah dilakukan oleh Kak Bihin. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang saya catat tadi, boleh tidak Pak saya bertanya sedikit pada Bapak? Oh, tentu sangat boleh sekali Bu. Silakan. Oh iya, Bapak, tadi pertanyaan yang pertama ya Pak ya, sesuai dengan kegiatan proses coaching tadi Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dan bagaimana kompetensi indikator tercapainya
saya selama pelaksanaan coaching dengan coach tadi ada beberapa prinsip yang sudah saya terapkan, yaitu prinsip coaching. Yang pertama itu kegembiraan, memaksimalkan potensi coaching, dan proses kreatif. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan sesuai dengan indikator keberhasilan, yaitu present atau hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa Pak Bin. Benar ya Pak Bin ya, yang disampaikan Pak Bin tadi sesuai dengan catatan yang saya buat. Nah ini ya, tadi Bapak sudah menerapkan prinsip kemitraan, itu terbukti, dan tadi Bapak mengobrol dengan kuncinya, itu tidak ada perbedaan strata ya Pak, setara kalian berdua. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Bapak tadi berusaha menggali dari kunci untuk mengeluarkan ide-ide yang positif untuk dapat diterapkan di solusinya. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari kunci. Nah, tadi Bapak juga sudah menerapkan kompetensi inti sebagai seorang coach. Bapak sudah hadir sepenuhnya, Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hal itu sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak capai tadi sebagai indikator keberhasilannya Bapak. Dan yang paling penting, waktu percakapan itu Bapak sudah menggunakan alur tirta. Bapak sudah mulai percakapan dengan mulai tujuan, ada indikatornya, kemudian mengidentifikasi masalahnya juga sudah dilakukan, kemudian Bapak juga sudah mengajukan rencana, juga tanggung jawab ke depannya. Dan alhamdulillah gambaran umum catatan saya sesuai dengan apa yang tadi Pak Bidin katakan. Luar biasa Bapak. Terima kasih sekali Ibu, luar biasa. Tanggapannya lagi? Iya, nah ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Berdasarkan percakapan kucing kita tadi, kompetensi apa yang selanjutnya ingin Pak Bidin kembangkan lagi Pak? Pada coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan yang satu itu adalah kehadiran penuh atau present. Karena tadi coaching mengatakan ada beberapa permasalahan, seharusnya saya menggunakan teknik STOP atau stop agar nantinya coaching lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, dan juga agar lebih bisa untuk menerapkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang lebih bagus dan lebih banyak seperti itu. Iya, berarti kehadiran penuh ya Bapak ya yang ingin dikembangkan secara lebih dalam lagi ya Pak. Yang nantinya ini kegiatan kita untuk bersupervisi, kemudian kegiatan Pak Billy tadi melakukan coaching itu bisa menjadi motivasi, menjadi gambaran untuk Pak Billy bisa mengembangkan lebih lanjut kompetensi untuk present dan kehadiran penuh, juga mempertajam kompetensi-kompetensi yang lain supaya nanti waktu kegiatan coaching yang berikutnya lebih terarah lagi ya Bapak ya, dan juga sebagai bekal masa depan untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching ini secara maksimal Bapak. Baik Ibu, terima kasih pesan dan catatan-catatannya. Insya Allah nanti catatan-catatan dari Ibu ini akan saya laksanakan banyak lebih baik lagi. Iya, terima kasih kembali Bapak. Semoga kegiatan yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk Pak Bihin, juga bermanfaat untuk saya. Kalau begitu saya akhiri ya Pak Bihin ya. Terima kasih Pak Bihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak El. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Tika. Oke, rencananya nanti akan melakukan coaching ya. Iya Bapak. Sebelum Bu Tika melakukan proses coaching, ada yang sedikit ingin saya bicarakan dulu, boleh? Iya boleh Bapak. Oke, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini. Rubrik tersebut akan menjadi acuan saya mengobservasi kegiatan coaching nanti. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti sudah menerapkan
prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, pemaksimalan potensi. Selain itu, saya berharap ketika memiliki kompetensi ini dari seorang coaching yang meliputi riset, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Tentunya dengan teknik rasa ya, saya berharap juga nanti proses percakapan menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Bisa dimengerti, Bu? Iya Bapak, bisa saya mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya Bapak. Baik, ketika selanjutnya sebelum Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang ketika kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan itu ada presence, ada kehadiran penuh. Saya juga akan melakukan mendengarkan dengan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching. Baik, Bu Tika, ini mengembangkan tiga kompetensi itu ya, Bu? Iya. Di antara tiga kompetensi itu, kira-kira yang lebih spesifik bagi Bu Tika apa? Yang spesifik ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada dua ya, Bu, yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu seperti apa, Bu Tika? Indikator pencapaian saya itu yang pertama, nanti saya bisa melakukan percakapan dengan alur delta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saya bisa menerapkan langkah-langkah tadi coaching tadi Pak, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, menyampaikan pertanyaan yang berbobot, juga nanti saya berhadir sepenuhnya atau presence. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika dapat melakukan percakapan dengan alur cerita dengan baik, dan yang kedua coaching mampu mendapatkan solusi permasalahan dengan mengetahui cara-cara dan langkah penyelesaiannya ya, Bu? Iya Pak, betul Bapak. Baik, Bu Tika, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Bu Tika melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi pasca observasi ya, Bu? Iya, Bapak. Terima kasih, Bu Tika. Ya, sama-sama Bapak. Ya, Waalaikumsalam Pak Bidin. apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Ada apa ini Pak? Kok tumben datang ke sini Bapak? Begini Bu, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Iya, tentu saya ada waktu yang sangat banyak untuk Bapak. Begini Bu, saya itu ingin sharing. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Iya Pak, saya bersedia. Tadi tujuan Bapak datang ke sini, Bapak ingin sharing dengan saya ya Pak. Yang lalu yang Bapak harapkan setelah berbincang-bincang dengan saya, dengan sharing dengan saya, Bapak ingin mengharapkan dapat apa Bapak? Begini Bu, setelah nanti berbincang-bincang dengan Ibu ini, saya berharap muncul ide-ide, gagasan-gagasan dari permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, berarti Bapak ini dalam keadaan banyak masalah ya Pak ya, seperti itu ya. Kira-kira Pak, masalahnya apa ya Pak ya? Begini Bu, saya punya permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas terhadap murid-murid saya, yaitu akhir-akhir ini beberapa murid itu kurang tanggung jawab dan kurang disiplin. Kurang bertanggung jawab dan kurang disiplinnya itu dari segi apa ya Pak ya? Begini Bu, ada beberapa murid yang tidak mengerjakan PR, padahal PR itu tidak saya berikan setiap hari, hanya pada materi-materi tertentu yang saya rasa memang perlu perlakuan khusus agar anak itu mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Tetapi ketika saya memberikan PR, esoknya harus dibahas, ada beberapa anak yang selalu tidak mengerjakan PR itu. Padahal PR yang saya berikan itu sudah
sebenarnya sedikit, tidak banyak. Menurut saya PR ini bertujuan agar anak melaksanakan tidak lagi di rumah dan juga mempelajari hal-hal yang tadi sudah dipelajari di sekolah. Selain itu, PR menurut saya itu bisa untuk melatih tanggung jawab anak terhadap kewajibannya di rumah seperti itu. Iya Pak, saya mengerti perasaan Pak Bidin ya. Kalau anak-anaknya itu tidak mau mengerjakan tugas ataupun tugas rumah yang Bapak berikan. Nah, Bapak ini sudah bertanya atau belum Pak dengan anak-anak itu? Mereka alasannya mereka tidak mengerjakan tugas dari Bapak, tidak mengerjakan tugas rumah, itu kenapa ya? Sebenarnya setiap kali mereka tidak mengerjakan PR, langsung saya tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Tapi anak tersebut selalu bilangnya lupa. Kita sebagai guru bingung jadinya. Kadang saya berpikir, apa yang harus saya lakukan agar yang tidak mengerjakan PR ini berubah sikapnya seperti itu. Ya memang ya Pak ya, kita sebagai guru bingung ya Pak, mau memberikan hukuman juga sekarang tidak boleh ya Pak memberikan hukuman kepada anak. Nah Pak, apa ada alasan-alasan lain selain mereka mengatakan lupa? Sebenarnya selain saya menanyakan kepada anak tersebut, saya juga mencari tahu lewat teman-temannya yang sekitar rumahnya. Banyak yang bilang anak tersebut itu tidak mengerjakan PR kemungkinan karena terlalu asik main game online, sehingga mereka waktunya tersita dan lalai tidak mengerjakan PR. Ya Pak, memang ya Pak, game online itu menyita waktu anak-anak ya Pak ya. Nah ini kira-kira Pak, dari lupa kemudian anak main game terus, ada faktor lain tidak Pak yang menyebabkan anak tidak mau untuk bertanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Selain itu sebenarnya ada hal yang mengganjal di pemikiran saya itu, yaitu kebanyakan orang tua dari murid-murid saya itu tidak mendampingi anak-anaknya belajar. Mereka terlalu sibuk dengan kegiatannya. Kebetulan di lingkungan sekitar sekolah saya itu mayoritas petani Bu. Berangkat pagi, pulangnya sore, di rumah sudah kelelahan atau bagaimana, sehingga mereka itu tidak menanyakan kegiatan anaknya di sekolah, ada tugas atau tidak. Mereka itu asik sendiri dengan kegiatannya seperti itu. Iya Pak. Berarti ini penyebabnya itu tadi anak yang pertama itu lupa, dan yang kedua itu terlalu banyak main game online, kemudian yang ketiga itu orang tuanya kurang peduli ya Pak ya terhadap anak. Nah dari penyebab-penyebab itu kira-kira Pak Din punya ide atau tidak Pak untuk bisa mengatasi dari permasalahan Bapak itu? Setelah sebenarnya saya itu mendapatkan beberapa alasan-alasan tersebut, terpikir oleh saya untuk melakukan pendekatan secara personal itu, yaitu saya ingin menanamkan pentingnya belajar dan juga menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan baik dengan orang tua mereka, agar kami ini bisa membimbing dan mengarahkan, kemudian juga dibantu oleh orang tuanya di rumah seperti itu. Ya luar biasa ini Pak Bidin idenya. Tadi Pak Bidin akan mengadakan pendekatan personal secara positif, tidak hanya kepada murid saja ya Pak, tapi juga dengan orang tua murid. Nah ada ide lain tidak Pak selain yang Bapak terapkan ini nanti Pak? Memang langkah pertama ini saya ingin mendekatinya secara personal kepada anak dulu. Selanjutnya saya juga ingin memberi nasihat-nasihat tentang dampak negatif dari maraknya bermain game yang terlalu lama. Tentunya saya sangat khawatir dengan kesehatan dan konsentrasi mereka ke depannya itu. Karena yang saya tahu bahwa anak yang terlalu lama bermain game itu nanti tumbuh kembangnya juga akan bermasalah seperti itu. Sehingga ada rencana saya ingin membuat semacam pertemuan baik dengan anak maupun dengan orang tua yang akan saya menyampaikan tentang dampak negatif dari banyaknya bermain game seperti itu. Iya luar biasa sekali ya Pak Bidin ya. Ini Pak Bidin itu solusinya tidak hanya melibatkan murid, tapi juga melibatkan orang tua murid untuk saling bersinergi untuk membentuk murid menjadi lebih bertanggung jawab juga disiplin ya Pak. Nah strategi
Pak Bihin sendiri untuk bisa mencapai kegiatan pendekatan personal secara positif itu apa Pak? Tentunya saya akan melaksanakan apa yang saya rencanakan ini secara kontinu dan juga secara konsisten agar tidak istilahnya selesai masalah dibiarkan nanti lama-lama akan bisa muncul lagi, sehingga komitmen saya akan membuat langkah-langkah tersebut secara konsisten dan kontinu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, luar biasa Bapak. Berarti Bapak secara konsisten akan melakukan kegiatan ini dan secara kontinuitas. Nah, kira-kira Bapak, pihak-pihak terkait yang bisa membantu Bapak untuk tercapaian rencana ini siapa saja Pak? Begini Bu, memang suatu kegiatan atau suatu langkah-langkah ini memang lebih baik jika tidak dikerjakan sendiri Bu ya. Dalam hal ini tentunya saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat, dalam hal ini rekan-rekan guru, dan juga adalah orang tua dan murid itu sendiri ingin saya libatkan dalam kegiatan tersebut, yang pada intinya ingin saya melakukan kolaborasi bersama agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Iya, luar biasa Pak Bimo, sangat luar biasa. Berarti solusinya Pak Bimo ini tidak hanya melibatkan guru dan murid, juga melibatkan murid dan orang tuanya saja, tapi juga melibatkan kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang lain. Nah, Bapak, ini saran dari saya Pak, dengan bisa buat bagjannya Bapak nanti bisa, karena ini idenya luar biasa dan sangat mahal ya Pak Bimo ya. Ini bisa dibuat bagjannya, nanti bisa ditularkan ke teman-teman Bapak yang lain, bisa menjadikan inspirasi supaya yang guru-guru atau rekan sejawat lain yang mengalami masalah serupa seperti Bapak bisa meng-ATM ya Pak dari kegiatan tersebut. Terima kasih Bu, sarannya luar biasa sekali. Memang saya selain ingin melaksanakannya biar lancar, tentunya perlu ada alur tahapan, yaitu seperti yang tadi disampaikan itu adalah dengan alur kerja. Iya betul. Iya, luar biasa Bapak ya. Nah ini Pak, setelah kita berbincang-bincang tadi, Bapak punya ide rencana sudah dikemukakan tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, setelah perbincangan ini saya selain menemukan ide ini juga membuat saya menjadi lebih plong dan ada gambaran saya harus melaksanakan seperti itu. Ya, luar biasa memang Pak Bihin ini. Nah Pak, saya berharap, saya juga yakin Pak Bihin bisa mengatasi permasalahan murid Bapak yang tadi kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin tadi ya Pak ya. Dan semoga Pak ini kedepannya Bapak bisa melakukan dengan baik. Saya tunggu update foto-fotonya dan informasi terbarunya ya Bapak ya. Iya, insya Allah saya akan melaksanakannya dengan segera, dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Insya Allah nanti segala macam ini akan Ibu saya kirim juga. Iya. Terima kasih Bapak. Nah, masih ada yang perlu diperbincangkan tidak ini Bapak? Untuk sementara saya rasa tidak Bu, cukup untuk masalah yang satu ini. Semoga nanti kalau ada masalah baru saya tidak segan untuk meminta Ibu untuk proses coaching lagi. Iya. Baik Bapak, kalau sudah berarti saya akhiri ya Bapak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Baik, Bu Tika, bagaimana tadi proses kegiatan coachingnya berjalan lancar? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Bapak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching bersama, coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Tika. Oh iya Pak. Apa nih Pak? Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi yang sudah saya lakukan yaitu menerapkan alur tirta dalam kegiatan percakapan kunci Pak. Yaitu melakukan yang pertama menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari kunci, kemudian saya menanyakan rencana aksi, dan kemudian yang terakhir juga tanggung jawab dari kunci untuk melaksanakan rencana tersebut Bapak. Kemudian saya juga sudah menggali potensi-potensi dari kunci, ide-idenya supaya kunci bisa menemukan sendiri hasil dari permasalahannya Pak, solusi dari permasalahan kunci itu Bapak.
Baik, jadi Bu Tika sudah berhasil melakukan proses coaching ya dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati, saya juga ada beberapa catatan. Bu Tika tadi sudah berhasil melakukan percakapan dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan, dan juga Bu Tika sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bu Tika dengan coaching. Bu Tika sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Tika sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa. Apa yang Bu Tika lakukan pada proses coaching kali ini? Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi kegiatan coaching selanjutnya. Ya. Satu pertanyaan lagi. Bu Tika. Iya, boleh Boleh ya? Pak. Ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu mendalami lagi alur tirta Bapak untuk melakukan coaching selanjutnya. Saya menjadi lebih lancar lagi dalam menerapkan alur tirta tersebut. Baik, Bu Tika luar biasa. Jadi Bu Tika akan mendalami alur tirta supaya menjadi lebih baik ke depannya. Baik Bu Tika, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya untuk hari ini. Iya, Nanti pada kesempatan lain kita dapat berjumpa. Iya, siap-siap Bapak. Assalamualaikum, Bu Tika. Waalaikumsalam Bapak. Demikian dari kami. Semoga bermanfaat.